Nah ini saya contohnya ini. Makanya ambek abai kena wong Jawa Timur iki mokong-mokong. Mokong iku duduk mokong apa? Mokongnya berilmu. Saya yang dikirim orang yang bodoh. Saya yang dikirim ke sini orang yang bodoh. Ya toh? Dari hasil yang bodoh ini tadi ya, bisa memberikan solusi daripada kesulitan-kesulitan memahami agama itu atau mewujudkan kehidupan itu. Ternyata saya melakukannya dan membuktikan itu cuma dengan zikir. Kan gitu ya? Nah saya merasakannya dan saya bisa memberikan yang semudah itu. Karena apa? Karena zikir itu ibarat orang itu praktek kerja. Zikir itu bisa mengevaluasi, bisa menginovasi. Jadi yang sulit itu kalau kita kerja, oh ini sebetulnya diginikan lebih mudah. Karena kita kerja tahu kekurangannya, oh ini tambahin sedikit bisa bagus. Kalau hasil baca nggak bisa. Ngoco terus, itu kamu nggak bisa mengevaluasi, cuma ngikuti kitab itu, nggak ada perubahan. Makanya saya mengatakan agama itu harus seperti teknologi, harus berubah. Lebih gampang, lebih mudah. Jadi semua orang, kayak sekarang tukang sayur aja punya HP. Ya toh? Jadi mudah. Nah ini harus ulama yang membentuk ini. Makanya dikatakan ada mujadid setiap 100 tahun. Harus ulama yang ahli ini tadi. Mengevaluasi, menginovasi supaya umat ini melakukan itu tidak kesulitan, gampang. Ini tambah sulit. Cek soro, putus asa dengan ibadahnya karena merasa Kenapa merasa berat? Powernya nggak ada. Power itu zikir. Kurus gak ono panganane. Sing dipangani, sing serius iku vitamin apa? Jasadnya ini lemu. Tambah lemu, tambah sehat, tambah males. Yang harus gemuk itu makan rohani yang kurus ini. Masalahnya cuma kurang vitamin, kurang makanannya itu tadi. Kalau itu sudah makannya, badannya, rohaninya sehat, ya toh, yang kita nggak bisa jadi bisa. Coba sampean mangane ake lemu, jerone ndak, seterek, nambah rong rakaat ae salat gak sanggup pisan. Ambek ngeden gini, aduh. Kongkon pompen iso. Ini. Jadi yang harus digemukkan itu yang di luarnya, kata Rasulullah, jangan digemukkan, dikuruskan, yang di dalam digemukkan itu keliru. Sing jopo di lemuk-lemuk panganan, di tepak-tepak non jerone kuru. Bangunlah jiwanya baru badannya. Ini yang masalah cuma itu tuh. Nah, apa saya? Bah, tanya ini gimana? Zikir. Kalau sampainya sama guru mungkin seleren apa, jawabannya zikir dok. Ternyata zikir itu kerja. Hasilnya hasil kerja. Barang siapa mengamalkan yang ia ketahui ya kerja. Nanti yang dia tidak tahu diberitahu sama Allah. Ini sudah tahu bagus, diberitahu lagi untuk lebih bagus ini. Jadi bisa mengevaluasi terus karena Allah mencontohkan. Kitabnya Allah saja, ilmunya Allah harus dievaluasi. Contohnya, dulu ilmu Allah pertama yang disampaikan manusia apa? Taurat. Evaluasi disempurnakan dengan Zabur. Sempurnakan lagi dengan Injil. Dirubah terus, disempurnakan. Akhirnya Quran karena sudah sempurna. Iki kitab zaman kuno. Kuno ya digawe lah, apa kuno. Iki cek mbah-mbah zaman biyen. Saiki muncul di TV, kitab buju iki Quran iki ilmu teko Arab, buje wong Arab dan ilmu Jawa Nusantara iki lho.
asli mbah-mbah karuhun. Padahal hadisnya sudah ada. Apakah mbahmu itu dapat petunjuk? Apakah nenek moyangmu dapat petunjuk? Mbah-mbah. Saiki kon ngane HP sing biyen sing jadul yo kayen HP ini. Sing kuno ngono. Sing atik muter kerek-kerek ngono. Dikai sing sempurna ndak gelem njaluk sing kuno. Numpak unta ngono. Apa maneh saiki jarine ape ngadano kapal. Wong numpak saiki numpak motor mulu ecek ruwete bapene kapal. Ojo mikir mundur, mikir maju. Iki mundur nanti ada kapal buat haji. Lah apa? Ndak murah gak wajib, gak di duit wajib kok bingung. Solusinya ada, jangan tidur sesudah subuh sampai isyraq munggah haji sampean. Karit nukono kopiah 5.000 haji selesai. Ya apa sih? Tidak ada yang sulit. Karena ente merasa haji itu kayak sombong-sombongan, jadi harus runu. Masih gak runu, gak wajib, gak apa-apa. Tapi masih duit-duit, aja ngomong ngono, wis aku ndak usah lah. Pokoknya aku subuh gak turu, ndak usah haji nang kono. Dua-duanya dipakai itu solusi kalau nggak ada. Mana wong nggak ngakoni gak apa-apa, kan itu dalilnya sahih. Maka sampai Rasulullah mengatakan sempurna. Ya apa sampean? Yang terakhir. Yaitu masih nabi yang sing masih mursid yang terakhir yoan. Soapa saiki mursid Suralaya? Sing terakhir kan ngono. Abanom ganti wisan. Iki njaluk abanom terus ya apa sih? Lah ya apa? Mesti Sansi Abdul Qadir Jailani ae. Presiden sampai njaluke Jokowi tok wis ganti Prabowo. Ngono lho. Jadi kita ini jangan ketinggalan berpikirnya, harus maju, kita tambah mundur. Nah, makanya zikir ini kan maju terus. Membuat kita maju. Jadi apa? Zikir. Nah, barang siapa mengamalkan yang ia ketahui ditambah di amalku, selain mengamalkan amaliyahnya itu, mengamalkan itu mengoreksi, yaitu merenungkan, mengelola sampai menemukan sesuatu yang luar biasa di dalamnya itu tadi, tapi kita bisa mengevaluasi lagi lebih mudah, lebih gampang. Itu memerlukan renungan, memerlukan pikiran, memerlukan mujahadah. Orang-orang ahli atom, ahli kimia itu gak asal-asal maca buku, yang merenung, mengelola, meriset dan sebagainya. Urusan-urusan itu aja gak asal-asal begitu, apalagi masalah agama. Jadi saya ini di Abah itu gak diajari apa-apa. 50 tahun nang kono iku cuma meteko sudah makan ngono tok. Makan dulu. Takon ilmu ya zikir aja ngono. Lho ya toh. Ya zikir tok. Dudu kiai lho, maro-maro dadi kiai. Salah dhewe. Salah sing ngajar. Dikasih titel sama Abah. Jadi saya ini diangkat kiai, ya toh, diangkat Abah Anom. Ono sing ngangkat, duduk sampean sing ngangkat. Ya toh. Nah, maaf, jadi saya ini asli produk Abah Anom. Ya, enggak assembling, enggak modifikasi, enggak. Kalau kiai-kiai itu sudah jadi kiai, datang modifikasi itu masih. Bikinan bukan asli sepenuhnya Abah Anom ya. Karena sudah jadi kiai. Paham sampean? Makanya beda. Rada sombong didingi. Sombongnya wong bodoh. Ini kenyataan gitu ya. Nah, setelah itu
Saya diberi gelar, diberi sama. Sekarang kamu sudah saya angkat jadi kiai. Makanya saya dulu mengusulkan wakil talqin itu, saya nggak berani usul. Wong aku duduk kiai, saya ngusulkan orang lain semua jadi wakil talqin, saya belum jadi. Izin. Tahu-tahu dipanggil sama Allah, loh, moro-moro saya diangkat sama apa? Langsung digelar Kiai Haji, Kiai Haji. Rodok ndredeg Kiai Haji. Muhammad Ali Hanafiyah, tambahi Akbar. Kayak gelar mana? Masya Allah. Jadi kalau ada orang menghina saya, Ikhwan menghina saya, podo menghina yang membuat saya, menghina Abah Anom. Karena ini madain Abah Anom. Ya, build up ini, tidak campur. Original. Nah, makanya ada riwayat biar tahu sendiri ya. Ini bukan membanggakan diri, ini realita. Supaya jadi pelajaran. Habib Riyad itu dipanggil sama Umi. Kamu itu sama Ustadz Ali kok dekat sekali, kok sangat menghormatinya. Cek nurute sampean nang Ustadz Ali itu, kata Umi di sana. Katanya, apa dasarnya? Dasarnya begini Umi, Ustadz itu yang saya tahu itu kan tak sekolah, bodoh. Gak pinter, bukan kiai, bukan apa. Jadi mulai nol itu sampai jadi kiai itu abah yang membimbing. Jadi itu produknya abah. Kalau saya kalau menghina, melecehkan ustadznya itu, berarti saya melecehkan abah, kan itu produknya abah. Itu dasarnya. Abah sendiri nyampaikan, Li, kalau kamu nggak bisa, lihat abah. Lihat abah itu berarti kita ikuti abah. Apa abah yang lakukan ya sudah, lakukan, selesai. Nah, abah melakukan apa yang kamu lihat? Saya enggak, tapi biasa-biasa abahnya. Melihatnya bukan pakai mata ini, pakai ini. Pakai yang di dalam, kalau pakai ini enggak kelihatan, kata abah, pakai ini. Nah, setelah saya melihat, ternyata abah itu allazi yaskunallaha qiyama, duduknya, berdirinya, berzikir kepada Allah. Nah itu yang saya ikuti. Nah, jadi kamu kalau sudah melihat abah, berarti kamu mengikuti aku. Nah ikut, ya, ikutilah jarang orang pilihan. Oh, ya sudah saya dituntun sama abah. Ya sampai sekarang. Ya tuh, hati-hati mau diumumno subuh-subuh. Ustadz Mujaki, Ustadz Muhaimin ngandani. Dudu aku lho sing malati sampe kualat tambah abah sing gawe. Ya toh? Jadi harus tahu, itu namanya adab yang kita harus tahu, bahwa tidak cukup pengetahuan itu, tapi lebih yang cukup lagi itu bagaimana kita masuk dalam orang-orang pilihan Allah. Karena kita ini kumpulan itu tergantung, ya toh, siapa yang ada di situ. Manusia itu baik buruknya tergantung kumpulannya. Kan itu ya? Nah, maka dari itu alhamdulillah ya, kita ya, sudah punya ikhwan ya, di mana-mana ada. Kan gitu ya? Yang kemarin kita ziarah itu sampai 26 bis. Itu buktinya gitu loh, bukti kerja, bukan omon-omon gitu ya. Nah, katakan, nah kerja, nah dengan kerja itu, yaitu orang kerja itu tanpa minta dapat bayaran. Minta tanpa kerja, durung tentu dikasih. Kalau dikasih sedikit, ngomel. Dikasih banyak, disalahgunakan. Dijanji gak serantan. Tapi kalau kerja, ya tidak mengharap siapapun, ya toh, mengharap hasil kerja kita, ya toh, hasil karya kita,
Nah, itu yang punya nilai. Jadi bukan hasil kerja wali-wali, kita banggakan wali-walinya, hasil kerja guru kita bangga gurunya, kita sendiri tidak kerja. Namanya tur ison dongeng, iso nulis, iso moco, bakal sengsara. Karena gurunya enggak waskito. Enggak waskito itu gurune enggak nuntun, dan sampean dituntun enggak mau. Ini contohnya. Ya. Jadi bersyukur, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, jangan ngomong enggak mungkin, enggak bisa, apalagi kiai ini. Bisa, bang, cuma zikir. Jadi saya punya jurus ini, suruh bantah kalau bisa. Kalau ada orang mengatakan, saya sering nyampaikan ini, penting ini. Susah Ustadz berzikir itu, apalagi waktu susah untuk kita berzikir, apalagi waktu seneng ya podo ae sebenarnya. Susah zikir itu. Tapi sampai waktu seneng sambil ingat sama anaknya bisa. Sama istrinya bisa, sama uangnya bisa. Susah gitu juga. Ingat sama anaknya, istrinya bisa. Kenapa waktu susah ingat sama Allah enggak bisa, waktu seneng enggak bisa? Padahal itu sudah bisa sampai lakukan, itu caranya itu tadi. Sambil ngulek sambel, ingat sama suaminya bisa. Ibu-ibu, kenapa sambil ngulek sambel enggak ingat sama Allah itu kok enggak bisa? Padahal ingat suaminya, suaminya mari mangkel no tambah mangkel ngulek itu. Coba tutup bojoku udah kira tak masak. Saking ae. Ingin anak Pak mangkel. Gare pusing ae durung bayar sekolah. Bisa. Kok bisa? Waktu seneng ya, waktu seneng oh, anakku rek, kok tak tukono iki bisa. Padahal kata Allah, harta dan anak pinakmu sedikit pun tidak menolong. Karena melalaikan rugi. Hanya dengan berzikir kamu baru bisa beruntung. Nah sekarang kita rubah ingatannya yang biasa ingat kepada selain Allah tadi. Kita rubah ingat kepada Allah. Jadi sambil ngulek sambal lagi cuma dirubah tuh ingat ke Allah. Mari. Hasilnya udah luar biasa, langsung dapat nikmat dari Allah, dapat kasih sayang, dapat rahmat, dapat segala-galanya. Dapat tenang, dapat lapang. Dalile wis seru. Kari gimana? Kari ada gurunya yang menuntun dan melatih. Makanya harus punya tempat untuk latihan itu. Habis ditakin ngilang. Ngenteni apa? Manakib tok teko saulan pisan. Tidak apa-apa, mana kali di tempat itu ada alakohnya ya, tempat latihan. Untuk apa? Seperti katakan kerja untuk mengevaluasi dan sebagainya, dan dibantu oleh para malaikat-malaikat datang, orang-orang soleh datang untuk memberikan inspirasi untuk mendapatkan sesuatu yang steril daripada amaliyah kita itu. Kita enggak berjalan sendiri, yang datang itu banyak. Kalau enggak, nanti kita marah dengan amal kita sendiri. Gak cocoknya ini. Leren ae ngono akhirnya. Enak nang dukun ini. Ayo aja ngomong karuhun mana ya. Saiki usum gitu YouTube. Kita harus kembali ke karuhun. Jangan agama itu ekspor dari Arab. Hati-hati loh, kita ini mau diselewengkan. Jadi sekarang ini ada PKI tersembunyi, terang-terangan aja. Itu di YouTube tuh mengaruhi orang. Bahkan Quran di mana itu cuma neraka itu cuma meden-medeni tok jadi ngono. Sekarang hati-hati ya. Maka dekatan kita kepada Allah ini harus dijaga supaya enggak terpengaruh. Karena di YouTube itu sudah bebas, orang mau ngomong apa aja bebas. Pornografi bebas, ini bebas, ngomong apa bebas, ceritanya bebas sekarang. Hati-hati. Ancaman bagi kita dan generasi muda ini lebih keras lagi dan kita harus waspada. Waspadanya ternyata kita diberi mudah sama Allah, yaitu
Fa'furu ilallah, lari kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat itu zikir, cuma itu tok. Kalau enggak sampai nanti ketebilas oleh zaman. Ya, hanya itu yang bisa sampaikan. Kami lagi watasimu bihabillah di tempat kita, tempat-tempat majelis itu harus rukun. Ya. Kalau ada yang masih kurang apa dimaafkan ya. Jangan bersih tegang, jangan ya. Jangan bikin kelompok-kelompok perpecahan. Jangan bikin kelompok-kelompok masing-masing bersaing. Opo saingan ini zikir kok saingan padane opo ae. Hah? Ya toh? Ini mesti terjadi ini Mas ini. Ya toh? Jangan sampai. Jadi bikin kelompok sini ojo rono. Duk kene ae. Gak cocok. Umpamane iki Muhammadiyah, iki NU, aja nang kono, isik rada pantes. Amalane gak padha. Iki padha amalane aja rono. Iki apa iki? Wong amalane padha kok. Oh iki Wahabi, iki Muhammad, iki Ahli Sunnah. Masih toleransi memang gak cocok. Lah iki padha-padha ilwane, padha-padha murid Abah Anome. Jangan ke sana. Lha iki apa iki? Wong padha kok. Lucu. Ini Masya Allah. Nah itu tadi. Pasti. Kenapa Ustadz kok bisa begitu? Padahal zikirnya sama. Sama. Satu lagi yang merusak itu. Gitu. Susu sebelanga rusak setetes nilai itu. Karena niatnya, zikirnya jalan. Niatnya enggak ilahi anta maksudi. Zikirnya benar, tapi jangan kamu ikuti orang yang menyimpang daripada apa yang dimana. Menyimpang itu niatnya, bacaannya enggak, niatnya menyimpang. Enggak ilahi, ada kepentingan. Makanya jangan heran, loh kok iso bertentangan, padahal sama semua gurunya. Ya itu dikatakan sama, tapi niatnya menyimpang. Kalau di Qur'annya itu nama-nama Allah itu di Quran itu banyak. Mintalah dengan nama-nama Quran itu. Jadi dengan nama itu sama kita. Tapi jangan kamu ikuti. Nah itu kalau orang yang menyimpang. Yang menyimpang itu niatnya. Makanya sebelum kita zikir niatnya dulu. Ilahi anta maksudi ya. Niat itu menentukan. Ya, makanya kita selalu mulai ilahi anta maksudi, tutup ilahi. Kalau tidak bertarekat nggak ada ilahi itu. Cuma di tarekat yang mulai ilahi, tutup ilahi. Istighosah di hataman kurang lebih sama istighosah kita ilahi anta maksudi. Tawasul dulu dengan karuhun mana? Karuhun yang dapat petunjuk. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Hasan Basri, Sri Sakoti, karuhun juga, tapi karuhun yang dapat petunjuk. Ya, tutu karuhun isine Bagong Semar Petruk. Hati-hati ya. Nah, jangan kamu itu orang yang menyimpang niatnya. Nah kita niat itu nggak tahu, makanya bingung. Loh, padahal wacane padha kok iso ngene. Lupa. Saya itu minta sama Allah dulu itu. Iki apa iki kok padha kok iso ngene? Dapat jawaban itu 7 tahun baru ada jawaban coba. Ternyata jawabannya itu cuma niatnya sing salah. Susu sebelanga rusak dengan setetes nilai. Ini hati-hati niat itu. Ya, saya kira begitu.